Selamat malam semua, ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya mempunyai, sebuah sinopsis, di mana sinopsis ini diangkat dari sebuah, eee, film dokumenter dari kisah nyata ya, di mana kisah ini diambil dari kisah seseorang yang, ini sangat mengubah dari peradaban dunia juga, terkait dengan kemajuan teknologi juga. Nah, dia adalah, Steve Jobs. Steve Jobs ya, dia, kita tahu dia adalah sebagai pendiri, perusahaan Apple. Eee, Apple ini merupakan, produk-produk unggulan, di mana produk-produk yang Apple ini yang mempunyai itu dari kalangan menengah ke atas ya. Contoh dari produk dari Apple ini ya yang kita banyak tahu ya, di sini ada Apple Apple iPhone, yaitu genggam yang di mana banyak sekali, orang-orang yang mencari sampai seri-seri yang terbaru. Ada tablet juga, ada HomePod juga. Apple ini sebenarnya didirikan nggak hanya Steve Jobs sendiri, dia, bersama temennya yaitu Steve Wozniak dan Ronald Wayne, di mana tahun 1976. Eee, Steve Jobs mendirikan ini dari tempat yang sangat ya mungkin kita tidak, eee, berpikiran ya, bahwa tempat itu bisa dijadikan lahan usaha. Yaitu dari, tempat yang kalau kita bisa bilang itu, ya gudang lah kalau di Amerika Serikat sebagai garasi rumah. Jadi garasi tersebut ya di bulan April 1976, Steve Jobs dan teman-temannya mendirikan, perusahaan tersebut. Mulai merintis dan akhirnya tahun 1977 mulai resmi berdiri. Apple Computer ini, salah satu produk yang pertama kali dijual itu adalah PC board, di mana PC board itu dijual di sebuah toko komputer lokal bernama The Byte Shop. Nah, kemudian, dari penjualan ini Steve Jobs dan teman-temannya merasa, "Oh, ini bisa dikembangkan lagi." Nah, kemudian, mereka memberanikan diri untuk merekrut beberapa temannya. Jadi, teman-temannya ini dibantu untuk mengembangkan dari, produk Apple Computer tersebut. Sampai di titik, di mana Steve Jobs dan teman-temannya memberanikan diri untuk mengikuti sebuah pameran di West Coast Computer Fair, di mana dia memperkenalkan produknya, produk Apple Computer dan ternyata, eee, konsumen sangat tertarik terhadap produk tersebut. Dan dari itu nggak selang lama ya, dia hanya 3 tahun setelah berdirinya, Apple Computer itu menjadi perusahaan yang terbuka. Perusahaan terbuka yang meraih laba yang sangat besar, se yang mungkin, bisa menyaingi salah satu pesaingnya yaitu IBM pada saat itu. Nah, karena semakin berkembangnya perusahaan, otomatis semakin, banyak tantangan baru yang harus dilalui. Untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, Steve Jobs akhirnya untuk, mengembangkan produk-produk baru. Dalam mengembangkan produk barunya ini, Steve Jobs itu sangat concern terhadap, eee, karyawan ataupun terhadap tim yang harus, dia rekrut. Dia mencari sendiri tim, dia yang akan dia rekrut, dia pilih-pilih, di mana, sistem manajemen SDM-nya sangat bagus. Dia akan memilih sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dan yang pastinya orang itu adalah orang yang benar-benar paham terhadap di bidangnya. Nah, kemudian, pada tahun 1984, Apple mengembangkan perangkat lunak baru, yaitu Macintosh, pada saat itu. Sebenarnya sih Macintosh ini merupakan, pengembangan dari proyek sebelumnya, yaitu, komputer Lisa. Nah, ternyata dari segi evaluasi, Macintosh ini sangat menarik sekali menurut Steve Jobs dan ini, eee,
pasti akan banyak konsumen yang akan melirik dari produk tersebut. Nah, kemudian para petinggi melakukan pertemuan di mana di situ Steve Jobs menyarankan untuk pemasaran ini kita pilih memang dari CEO dari perusahaan lain ataupun CEO di luar dari Apple Computer untuk membantu mempromosikan atau memasarkan produknya. Steve Jobs mengerucut pada satu nama yaitu John Sculley. John Sculley ini merupakan presiden dari Pepsi, perusahaan Pepsi ya, yang kita tahu bahwa perusahaan minuman yang sangat terkenal sampai penjuru dunia. Harapan besar dari Steve Jobs sendiri terhadap John Sculley itu memang untuk mampu menjamak tuntas atau produk baru ini ke customer sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Namun apa yang terjadi? Bukannya penjualan yang banyak atau yang meningkat, ternyata malah penjualannya sangat menurun. Nah, sehingga terjadinya perselisihan antara petinggi perusahaan itu yang akhirnya membuat salah satu pendiri awalnya Apple, Wozniak, mengundurkan diri dari Apple Computer. Steve Jobs pun juga sama, akhirnya dia mengundurkan diri dari Apple, yaitu sekitar tahun 1985. Karena ada permasalahan di Apple yaitu John Sculley tersebut, Steve Jobs kan keluar dari Apple dan dia tidak pantang menyerah. Dia mendirikan sebuah perusahaan yaitu Next, ya, di mana Next ini mengembangkan juga sistem komputer yang sudah dia punya rancang dari Steve Jobs. Nah, tapi pada akhirnya Next ini juga gagal. Walaupun pada awalnya sangat baik. Nah, Apple juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, akhirnya CEO pada waktu itu meminta untuk Steve Jobs kembali ke Apple dan dengan cara membeli produknya dari Next tersebut. Semua dari sistem operasinya semuanya dibeli sama Apple. Ya, ini untuk memulihkan jalan agar Steve Jobs mau bergabung lagi dengan Apple. Ya, jadi langkah ini difokuskan dari Apple untuk mengambil ide-ide brilian dari Steve Jobs untuk mengembangkan Apple. Jadi setelah bergabungnya lagi Steve Jobs dengan Apple, dia mengembangkan salah satu proyeknya yaitu iMac. Akhirnya produk ini boom di pasar dan ini produk ini yang menyelamatkan Apple dari kehancuran. Jadi iMac ini sangat membantu sekali. Nah, kemudian setelah iMac ini kemudian Apple berkembang terus. Nah, akhirnya sampai di era tahun 2000-an, Apple menggunakan sistem operasi yang bernama Mac OS X. Nah, setelah itu sampai tahun 2007 mulailah Apple melirik ke ponsel atau telepon genggam. Ya, kita tahu produk yang dia jual adalah iPhone yang sampai sekarang sudah iPhone berapa 13 atau 12 ya. Nah, itu yang pertama kali dirilis pada tanggal 29 Juli 2007 ke Amerika Serikat. Steve Jobs ini mempunyai karakter yang sangat kuat, ya, di mana dia itu selalu memprioritaskan pelanggan. Ya, di mana apa yang jadi kebutuhan pelanggan itu dia perhatikan benar, sehingga semua produk yang dia kembangkan itu memang untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kemudian setelah Apple semakin berkembang, berjalan waktu juga, pada tahun 2019 CEO Apple digantikan oleh Tim Cook.
Kenapa digantikan? Karena pada saat itu Steve Jobs mundur dari jabatannya. Kenapa mundur? Ya karena ada beberapa faktor yang membuat dia mundur sampai kemudian Steve Jobs meninggal pada tanggal 5 Oktober 2011, yaitu karena penyakit kanker pankreas. Sedikit cerita di mana film yang saya tonton itu sangat bagus sekali ya, sangat membantu kita untuk merubah mindset-nya untuk melihat sesuatu itu nggak hanya dari satu sudut pandang saja. Jadi kita pun juga bisa mempelajari dari film ini, di mana bahwa yang pertama adalah manajemen resiko. Kita manajemen resiko itu sangatlah penting karena dengan menganalisis resiko yang tepat itu, kita dapat mengantisipasi terhadap resiko tersebut agar tidak terjadi, ataupun kalau resiko itu sudah terjadi, kita dapat memaintainnya, kita dapat mengendalikannya dengan baik. Kemudian juga manajemen SDM, di mana Steve Jobs itu selalu memilih tim-tim dia itu sesuai dengan yang dia cari, yang dia butuhkan. Jadi memang benar seleksinya sangat kuat agar produk yang dia kembangkan itu sesuai dengan planning, sesuai dengan rencananya. Kemudian bahwa fokus pada pelanggan itu sangatlah penting juga. Nggak kalah penting juga dari manajemen sumber daya resiko ya, karena pelanggan itu sebagai end user-nya, ketika pelanggan merasa terpenuhi untuk kebutuhannya, maka secara tidak langsung kita mempunyai benefit bahwa konsumen itu akan mempromosikan produk kita. Seperti itu. Pesan juga terhadap Steve Jobs. Steve Jobs itu merupakan orang yang sangat fokus. Dia itu sangat fokus sampai ke detailnya. Detail-detail dari setiap pekerjaan, setiap produk, sehingga semua yang dilakukan oleh Steve Jobs sudah diperhitungkan juga, apapun resiko yang akan terjadi nantinya, jadi semua sangat terplanning dengan baik, sehingga hasil pun yang didapatkan juga sangat bagus. Seperti itu mungkin ya kalau bisa sinopsis mungkin bisa dikatakan seperti, ataupun ringkasan cerita, ataupun mungkin nanti bisa teman-teman jadikan penasaran ya, Kak, sepertinya bagus nih film ini, cobalah yang nanti mempunyai tujuan untuk saya pengen belajar bagaimana Steve Jobs itu melihat atau mengelola sebuah perusahaannya seperti apa, jatuh bangunnya perusahaan seperti apa. Ini film ini sangat bagus, sangat menarik sekali, mungkin bisa sebagai referensi teman-teman juga. Mungkin itu sedikit ya cerita dari saya. Bila ada kurang lebih mohon maaf, sampai ketemu lagi.